wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan seluruh jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Hizbah PP Persis, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat dengan seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Acara mubahasah pimpinan wilayah Persis Jawa Barat dalam mengungkap gerakan Salafi di Indonesia akan segera dimulai. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan atau laporan Ketua Panitia Mubahasah PW Persis Jawa Barat kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Saib Saidin selaku Ketua Bidgar Dakwah, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi wasiati Rasulillah. Yang terhormat Ketua Umum PP Persis, juga Ketua Dewan Hizbah, yang sekaligus juga para pemateri pada acara pada kesempatan ini. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara mengenai masalah mengungkap gerakan Salafi yang kita rencanakan, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kita selenggarakan. Mengenai masalah yang perlu kami laporkan pada kesempatan ini selaku panitia, tentunya menghaturkan jazakumullah khairan katsira yang kami sampaikan kepada para pemateri dan juga kepada para peserta, di mana keadaan mubahasah kali ini adalah merupakan mubahasah yang ketiga pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, di mana keadaan pada kesempatan ini adalah para peserta terdiri dari para ketua pimpinan daerah Persatuan Islam yang ada di Jawa Barat bersama ketua bidang gerakan dakwahnya, kemudian para ketua otonom PW Persis Jawa Barat, kemudian para undangan, di mana keadaan pemateri pada kesempatan ini insya Allah yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Anas Siddiq Amin MBA, kemudian yang kedua Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria, kemudian yang ketiga Al-Ustadz Kiai Haji Usman Solihuddin, yang keempat adalah Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Maman Abdurrahman, kemudian
Al-Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin, dan dari pihak Salafi yang kami hormati sebagai pemateri adalah Al-Ustadz Kiai Haji Abu Qatadah, kemudian yang kedua Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim, di mana keadaan dari kelompok Salafi yang kami undang juga Al-Ustadz Yunus Anis, Al-Ustadz Aib Saifuddin, dan Al-Ustadz Tonari, di mana kepada para penyaji dari pihak Salafi bersama rombongan kami menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum biwasiat Rasulillah. Kemudian acara ini terselenggara atas restu pimpinan Pusat Persatuan Islam dan didukung oleh semua pihak. Kami ingin menyampaikan beberapa catatan pada kesempatan ini, di mana keadaan yang pertama, mohon dengan hormat agar disampaikan kepada asatid yang sangat menginginkan untuk mengikuti acara ini. Sehubungan tempatnya terbatas, kami tidak bisa mengabulkan kepada permohonan-permohonan yang ingin mengikutinya, dan insya Allah acara seperti ini akan kita gelar di tempat yang lebih luas dan secara terbuka. Kemudian yang selanjutnya, kami juga mengundang beberapa orang asatid yang seyogyanya akan menjadi pemateri. Akan tetapi sehubungan terbatasnya waktu, maka itu pun hanya mungkin keadaan nanti akan diberi kesempatan dalam acara dialog setelah para pemateri memaparkan makalahnya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan para panitia. Kepada semua pihak yang mendukung kami menghaturkan jazakumullah katsira, dan kami mengharapkan sekali keadaan acara ini menjadi amal yang jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan juga yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kita. Dan akhirnya semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan serius dan seksama dari awal sampai akhir acara ini selesai. Rupanya tidak panjang-panjang yang kami sampaikan, walaupun semua hadirin dan hadirat pada kesempatan ini merupakan tamu-tamu yang sengaja kami undang, sedangkan adhaifu rahmatun, tamu adalah merupakan rahmat, dan paman kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Keamanan dan keselamatan tamu dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua keimanan, ialah keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Akan tetapi kami juga terbatas bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yatakalapan ahadun lidoifihi ma la yaqdiru alaihi. Sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat, sekaligus membuka secara resmi mubahatsah Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat pada saat ini. Kepada yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Idad Sumarta, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la bi'abadah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Siddiq Aminullah MBA selaku pimpinan pusat Persatuan Islam. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz sekaligus orang tua kami KH Usman Solehuddin selaku Dewan Hizbah yang sangat kami cintai. Ketua Penasehat Al-Ustadz Emon yang hadir mewakili yang lain, serta penasehat dari pimpinan wilayah Jawa Barat yang juga diwakili oleh Ustadz Rustam Lukman. Hadirin yang berbahagia, yang ingin kami sampaikan adalah pertama-tama ucapan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran tamu-tamu kita dari Salafi yang nampaknya pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah undangan kami telah mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga para peserta yang juga terpaksa harus kami tempatkan di luar sementara karena banyak hal nampaknya yang perlu dan ingin diketahui bersama. Kemudian kepada pimpinan daerah serta para mubalik yang dalam ini diwakili oleh Ketua Bidkar dakwah masing-masing, pada hari ini juga alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon maaf, masih ada yang di tengah perjalanan, masih mencari lokasi nampaknya mereka itu ke sini. So, pada hari ini memang ada 2 kegiatan di tempat ini. Di depan ada perhelatan hajat, pernikahan. Di sini kita akan melakukan pembahasan. Sekali lagi, jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini dalam mubahasah ketiga ini menjadikan sesuatu yang lebih terbuka lagi dalam dakwah kita ke depan. Sebab pada hakikatnya semua ormas yang menghadapi dakwah sekarang ini memang sedang banyak tantangan. Nah, oleh karena itu kita menghendaki dari mubahasah ini kita akan mendapat kesamaan langkah, kesamaan sikap bagaimana kita menghadapi dakwah-dakwah ini ke depan. Terutama dengan saudara-saudara kami dari Salafi yang alhamdulillah pada saat ini juga sedang menata dakwah ini ke depan, menghadapi tantangan yang sama, musuh yang sama di antara kita semua pada saat-saat ini. Nah, oleh itu mudah-mudahan mubahasah saat ini akan menjadikan suasana kita di lapangan tidak terjadi hal-hal yang satu sama lain berbenturan, barangkali itu. Kita ingin kesamaan langkah nanti kita ke depan, di mana posisi kita masing-masing adalah sama, yaitu menghadapi umat yang saat ini sangat mendambakan dakwah secara benar, dakwah secara nyata, terutama di lapangan, supaya bisa kita pelihara satu sama lain, mudah-mudahan dalam jajaran dan di bawah naungan yang sama, yaitu panji-panji Islam yang harus kita junjung tinggi. Hadirin yang kami muliakan, seperti diutarakan oleh Ketua Panitia tadi, para pembahas juga memang saat ini cukup banyak, namun mengingat waktu yang kami siapkan juga memang sangat terbatas. Kemudian tempat yang tadinya kami minta di ruang depan, tapi ternyata pada hari ini bisa di tempat ini saja terlebih dulu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan pada malam hari ini, pada siang hari ini barangkali akan menjadi sesuatu yang nampaknya untuk kita sikapi bersama dalam langkah-langkah kita ke depan. Kemudian daripada itu kami mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan tempat dan juga waktu yang harus kita laksanakan hari ini. Akan kita tutup nanti kira-kira pada asar jam 16 sore. Jadi kita manfaatkan dengan pembicara yang cukup banyak ini, dengan materi-materi yang cukup padat. Mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu secara bersama-sama. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Kemudian kami mohon izin untuk membuka mubahasah ketiga pimpinan wilayah Persis Jawa Barat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dilanjutkan dengan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Siddiq Amin MBA
dengan judul Fenomena Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia dan menimbang argumentasi manhaj salafus sholih sebagai dasar ketiga sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Al-Ustadz Siddiq Amin kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Asatidatil kiram, wabil khusus para pensarah, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah serta inisiatif dari pimpinan wilayah Persis Jawa Barat. Pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis mubahasa. Mudah-mudahan kajian kita tentang salafiyah ini bermanfaat adanya. Dan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Salaf, salafi dan salafiyah. Istilah salaf, salafi, salafiyah, salafiyun berasal dari kata dasar salaf yang berarti terdahulu, telah lalu, telah selesai, atau kaum di masa lalu. Dalam konteks kajian ini, yang dimaksud dengan salaf adalah salafus soleh, yakni para pendahulu umat Islam yang soleh. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Salafiyah berarti ajaran salafus soleh. Sementara salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti ajaran salafus soleh. Sedang salafi adalah sebutan bagi mereka. Istilah salafi juga mencerminkan makna komunitas ideologis yang serupa dengan sebutan Maliki, pengikut madhab Imam Malik, Hanbali, pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ikhwani, pengikut Ikhwanul Muslimin, Tabligi, pengikut Jamaah Tabligh, Khoriji, pengikut paham Khawarij. Seseorang dinilai sebagai salafiyun karena sikap dan perilakunya mengikuti ajaran salafus soleh, meskipun ia sendiri tidak mengaku sebagai salafi. Sebaliknya, tidak jarang ada orang mengaku sebagai salafi, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan ajaran salafus soleh. Gerakan garis miring dakwah, karena ada yang kita membaca, ada kaum salafi ini yang tidak mau disebut sebagai sebuah gerakan, tapi lebih sebagai dakwah. Gerakan atau dakwah salafi di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Dadan Wildan M. Hum dalam bukunya Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia cetakan 2000, gerakan Wahabisme di Saudi Arabia yang dimotori oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan pembaharuan yang dalam istilah Imam Ibnu Taimiyah disebut Muhyi Atharis Salaf, dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-18, gerakan salaf ini telah masuk di ranah Minangkabau. Tercatat tokoh Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari 8 kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketiganya menyaksikan secara langsung gerakan kaum Wahabi di Mekah saat mereka menunaikan ibadah haji. Mereka kemudian melakukan upaya yang sama di Minangkabau. Perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi Islam. Organisasi yang pertama muncul adalah organisasi pendidikan yang dimotori oleh masyarakat Arab Indonesia yang prihatin terhadap pendidikan kaum muslimin
yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Awalnya lembaga pendidikan itu lebih diperuntukkan bagi masyarakat Arab sendiri. Namun kehadirannya telah membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Pada tanggal 17 Juli 1905 didirikan Al-Jam'iyah Al-Khairiyah yang kemudian lebih dikenal dengan Jamiat Khair di Jakarta. Pada Oktober 1911, 3 orang guru utama dari Timur Tengah, yakni Syekh Ahmad Surkati As-Sudani dari Sudan, Syekh Muhammad Taib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah, atas undangan Jamiat Khair tiba di Jakarta dan bergabung dengan kelompok ini. Dari ketiga tokoh itu, Syekh Ahmad Surkatilah yang paling banyak memberikan andil bagi upaya pembaharuan Islam di masyarakat Indonesia. Namun karena ada konflik dengan masyarakat Arab Sayyid yang merasa memiliki derajat yang lebih tinggi, karena meyakini memiliki garis keturunan dengan Nabi SAW, pecahlah Jamiah Khair ini. Syekh Ahmad Surkati lantas mendirikan lembaga lain yang diberi nama Al-Irsyad atau Al-Jam'iyatul Islah wal Irsyadil Arabi, yang didirikan pada tanggal 16 September 1914. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan tidak hanya terdorong oleh upaya kristenisasi dan pembatasan akses masyarakat muslim ke dunia pendidikan dan pelayanan publik seperti kesehatan dan sosial yang dilakukan oleh kolonial Belanda, tapi juga merupakan perlawanan terhadap tradisionalisme Islam. Upaya pembaharuan Islam di Jawa berbeda dengan upaya serupa yang dilakukan di Sumatera Barat. Tantangan tradisionalisme Islam di Jawa relatif lebih berat. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai Hindu-Buddha serta nilai-nilai paganistik lainnya yang ada pada masyarakat Islam Jawa waktu itu. Di Bandung juga terdapat gerakan yang mempunyai dasar yang sama dengan Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran salaf, serta berusaha mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini bernama Persatuan Islam atau Persis, yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam dan Kiai Haji Muhammad Yunus, yang keduanya berasal dari Palembang. Dalam aktivitasnya, Persis berusaha keras mengembalikan umat Islam ke dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan ruhul jihad dan ijtihad, serta membasmi segala bentuk bid'ah, khurafat, syirik, dan taklid buta melalui pendekatan dakwah lisan, tulisan, dan lisanil hal, serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Abu Abdirrahman At-Talibi dalam bukunya Dakwah Salafiyah, Dakwah Bijak, meluruskan sikap keras da'i salafi, cetakan 2006. Sejak awal tahun 80-an terjadi perkembangan dakwah yang berbeda di Indonesia. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia. Kebetulan jika merunut sejarah, tahun 70-an merupakan tahun internasionalisasi bagi jamaah-jamaah dakwah tertentu. Di tahun 80-an mulai muncul Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, dan belakangan mereka yang menamakan dirinya Salafi. Menurut At-Talibi, kini muncul kesan kuat bahwa komunitas Salafiyah di Indonesia terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan. Kelompok pertama ialah Salafi Yamani, yang merupakan kelanjutan dari Laskar Jihad di masa lalu. Mereka merupakan jaringan para da'i Salafi yang berafiliasi kepada syekh-syekh Salafi di Timur Tengah, khususnya Markaz Ilmiah Darul Hadis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di kota Sa'adah, Yaman. Kelompok ini sangat menolak metode pergerakan atau harokiyah, sebab hal itu dianggap sebagai bid'ah dan merupakan praktek fanatisme atau hizbiyah. Salafi Yamani dulu ditokohi oleh Ustadz Ja'far Umar Talib dari Malang. Ia yang mendirikan pondok pesantren Ihya Sunnah di Degolan, Yogyakarta. Dialah pelopor Salafi Yamani di Indonesia di awal tahun 90-an, sampai dibubarkannya Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disingkat FKAWJ, yang didirikan pada tanggal 14 Februari 1998
serta sayap militernya yang diberi nama Laskar Jihad yang ia dirikan pada tanggal 30 Januari 2000. Ia juga menerbitkan majalah yang diberi nama Salafi. Tapi kini Ustadz Ja'far Umar dianggap bukan lagi bagian dari komunitas Salafi Yamani. Demikian juga majalah Salafinya. Para ulama yang menjadi rujukan para dai Salafi Yamani, terutama Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, merekomendasikan agar FKAWJ dan Laskar Jihadnya dibubarkan. Ja'far Umar juga ditahdir, diberi peringatan keras oleh gurunya sendiri. Dan setelah kejadian itu, ia dijauhi oleh para pemuda Salafi Yamani. Pesantrennya juga jadi kosong melompong. Para kolehannya pun satu persatu menjauhinya, termasuk Muhammad Umar As-Sewed yang kini menjadi tokoh Salafi Yamani. Dia yang kini memimpin pondok pesantren Diyaus Sunnah di Kecapi, Cirebon. Kelompok kedua ialah Salafi Haroki, yaitu dakwah salafiyah yang menerapkan sistem pergerakan atau harokiyah. Metode tersebut meskipun tidak sama persis, serupa dengan metode yang ditempuh oleh jamaah-jamaah dakwah Islam seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Pola haroki inilah yang membedakan kelompok ini dengan Salafi Yamani dan Salafi-Salafi independen yang tidak mengikatkan diri dengan jamaah, madrasah, atau organisasi apapun. Menurut Salafi Haroki, tandim atau sistem organisasi itu dibutuhkan untuk menunaikan dakwah di tengah berbagai fitnah kehidupan zaman modern. Mereka menilai bahwa sistem organisasi itu sebagai bentuk ijtihad yang diperbolehkan dalam Islam. Di kalangan Salafi Yamani dan sebagian ulama Salafi, baik di Yaman maupun di Timur Tengah, pada umumnya, ada sebutan bagi komunitas Salafi Haroki ini, yaitu sururi atau sururiyah. Dinisbahkan kepada seorang tokoh yang dianggap sebagai perintis gerakan ini, yakni Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin, mantan tokoh Ikhwanul Muslimin asal Syria. Muhammad Surur adalah pemimpin Yayasan Al-Muntada Al-Islami yang berpusat di London. Lembaga ini mengkoordinasikan majlis-majlis dakwah salafiyah yang berpola pergerakan. Selain Muntada Al-Islami, ada juga Jum'iyah Ihya Ut-Turas Al-Islami yang berpusat di Kuwait yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Salafi Haroki ini menjadi identik dengan dua organisasi dakwah ini, meskipun di luar keduanya masih ada lembaga-lembaga lain yang juga menempuh metode serupa. Permusuhan dalam tanda kutip antara Salafi Yamani dengan Salafi Haroki ini nampak sangat tajam. Pihak Yamani menyebut kelompok Haroki ini sebagai ahlul bid'ah, sehingga berhak untuk direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan dan dijauhi. Sekedar contoh saja, dalam tulisan yang berjudul Membongkar Kedustaan Abdurrahman At-Tamimi, seorang tokoh Al-Irsad di Jawa Timur yang ditulis oleh Abu Dzulqarnain Abdul Ghafur Al-Malanji, yang pernah dimuat di situs Salafi.org sebagai bantahan atas ceramah Abdurrahman At-Tamimi di hadapan komunitas ilmiah Salafiyah di markas Imam Al-Albani di Yordania. Abu Dzulqarnain menyebut Abdurrahman dengan sebutan Al-Kadzab, kalajengking beracun dan ular berbisa. Pihak yang paling banyak diserang oleh majalah Salafi ialah Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub, Yusuf Qaradawi, Hasan Turabi, dan sebagainya. Syekh Mukbil bin Hadi ketika memberi pengantar buku Raf'ul Lisam Al-Mukhalafatil Qaradawi li Syariatil Islam, menyingkap tabir penyimpangan Al-Qaradawi terhadap syariat Islam, pernah dimuat di situs Salafi.org 19 April 2004. Kata pengantar, Syekh Mukbil diletakkan paling atas sebelum pengantar dari murid-murid beliau dan ulama lainnya. Buku tersebut merupakan karya dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini. Dalam pengantarnya, Syekh Mukbil antara lain mengatakan, Alhamdulillah, tiada seorang pun dai penyeru kepada kesesatan dari kalangan ulama jahat, melainkan ada pada ahlus sunnah yang membidiknya, sampai tersungkur dan tersingkap kebobrokannya. Para dai ahlus sunnah senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari kebatilan dan kesesatan ulama jahat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Surat Al-Anbiya 18. Di antara sekian banyak dai dolalah yang menyeru kepada kesesatan pada zaman sekarang ini adalah Yusuf Qaradawi, mufti Qatar. Sungguh dia telah menjadi amunisi baru bagi musuh-musuh Islam. Dia telah mencurahkan pena dan lisannya guna menyerang agama Islam. Dai Ahlus Sunnah tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengarahkan anak panah kepadanya dan menghabisi argumennya, sebagaimana mereka telah menghabisi dai-dai sesat lainnya. Di antara dai Ahlus Sunnah yang melakukan demikian adalah Syekh Al-Fadil Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini. Dia telah banyak meneliti sepak terjang kesesatan Qaradawi. Pokok-pokok kesesatan Qaradawi itu dipatahkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak awal 1996, melalui majalah Salafi, Ja'far Umar juga pernah melontarkan celaan sangat keras terhadap Yusuf Qaradawi. Ja'far Umar menyebut Al-Qaradawi sebagai aduwullah, musuh Allah, dan sebutan Yusuf Al-Quraidi, Yusuf dari suku Yahudi Quraidah. Sebutan-sebutan tersebut sempat dikoreksi oleh guru Ja'far Umar di Yaman, dan gurunya memberi sebutan yang menurutnya lebih baik, yakni Yusuf Al-Qarada, dalam arti Yusuf sang penggunting, maksudnya penggunting syariat Islam. Sedangkan pihak Haroki, mereka juga membela diri dan sekaligus menyerang balik Salafi Yamani. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Mubarak BM Bamualim LC dalam bukunya Biografi Syekh Al-Albani, Mujaddid dan ahli hadis abad ini, halaman 187, bagian catatan kaki. Bamualim menulis, sebagaimana yang terjadi di negeri ini, munculnya beberapa gelintir manusia dengan berpakaian salafiyah memberikan kesan seolah-olah mereka mengajak kepada pemahaman salaf. Namun hakikatnya mereka adalah pengekor hawa nafsu dan perusak dakwah salafiyah. Akibatnya mereka hancur berkeping-keping dan saling memakan daging temannya sendiri. Wal'iyadubillah. Seorang tokoh Jum'iyah Ihya'ut Turas Al-Islami yang ditugaskan di Indonesia, yang mengajar di pesantren Al-Irsyad Tenggaran Salatiga, Jawa Tengah, bernama Syarif bin Muhammad Fuad Haza, karena kegerahannya terhadap cara-cara Ja'far Umar, maka atas inisiatifnya ia menyebarkan selebaran berjudul Penjelasan dan Ajakan yang diterjemahkan oleh Yusuf Usman Baisa, pimpinan pesantren Al-Irsyad Salatiga. Inti selebaran itu adalah mengajak Ja'far Umar untuk melakukan mubahalah agar Allah melaknati salah satu dari keduanya yang terbukti sebagai pendusta. Mubahalah itu pun akhirnya terjadi antara dua orang tokoh dakwah Islam, yaitu Ja'far Umar dari Salafi Yamani dan Syarif Muhammad Haza dari Ihya Turas Kuwait atau dari Salafi Haroki. Keutamaan para sahabat Nabi SAW. Kiranya kita semua sepakat dan tidak meragukan lagi tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, baik muhajirin maupun ansor. Mereka adalah komunitas yang mendapat pujian dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembalinya di surga. Kita berkewajiban untuk memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan atau uswah hasanah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 100. Demikian juga keutamaan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang digambarkan dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Nabi SAW, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Imran bin Husain berkata, bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Hanya kaum Syiah Rafidah dan yang semacamnya yang merendahkan martabat para sahabat Nabi SAW. Mereka menilai bahwa para sahabat sepeninggal Nabi SAW semuanya murtad, kecuali hanya 3 orang, yakni Al-Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Demikian seperti dimuat oleh Al-Qisi di dalam kitabnya Rijalul Qisi halaman 1213 dan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Furu'ul Kafi halaman 115. Malah Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitabnya Haqqul Yakin halaman 33 dengan menisbahkan perkataan kepada Imam Zainal Abidin yang ditanya soal Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, beliau menjawab, keduanya adalah kafir dan mereka yang mengangkatnya juga kafir. Bahkan di halaman 519 Al-Majlisi mengatakan, akidah kami dalam hal kebencian adalah membenci 4 berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah, dan 4 wanita, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun, dan Ummul Hakam, serta semua orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Tidaklah sempurna iman kepada Allah, Rasulnya, dan para imam, kecuali setelah membenci musuh-musuh tersebut. Subhanallah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai 2 dasar. Selama ini, para tokoh dan organisasi Muhyi Atharis Salaf selalu mendasarkan kegiatan dakwahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menyuruh umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena keyakinan yang kuat atas jaminan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa siapapun yang berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan sesat selamanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula walil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 59. Nabi bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Rawahu Malik fil Muwatta wa rawa aidan Al-Hakim an Abi Hurairah fil Mustadrak. Aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ketika umat Islam terpecah belah ke dalam banyak firqoh atau millah, Nabi SAW menyatakan masih ada 1 firqoh yang selamat, yang sering disebut dengan istilah firqotun najiyah, selebihnya masuk neraka. Nabi SAW tidak menyebut nama atau kelompok. Beliau menjelaskan bahwa yang akan selamat itu adalah al-jamaah, yakni mereka yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasar hadis An Auf bin Malik, qala Rasulullah SAW, ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Wabtarakatin nasoro ala thintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una pinnar wa wahidatun fil jannah. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi latab tarikonna ummati ala thalathi wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una pinnar. Qila ya Rasulullah manhum? Qala al jamaah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi terpecah menjadi 71 firqoh, 1 firqoh di surga dan 70 firqoh di neraka. Kristen pecah menjadi 72 firqoh, 1 firqoh di surga dan 71 firqoh di neraka. Dan demi diri Muhammad yang ada pada kekuasaannya, umatku akan pecah menjadi 73 firqoh, 1 firqoh di surga dan 72 firqoh di neraka. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, al-jamaah.
Yang kedua, an Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyyah, la kana fi ummati man yasna'u dzalik. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah, wa tabtariku ummati ala thalathi wa sab'ina millatan, kulluhum binnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar akan datang atau menimpa kepada umatku seperti apa yang pernah datang atau menimpa kepada Bani Israel, setapak demi setapak. Sampai jika ada pada mereka, Bani Israel atau Ahlul Kitab, anak yang memperkosa ibunya dengan terang-terangan, maka pada umatku akan ada yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 milah, dan umatku akan pecah menjadi 73 milah. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 milah. Mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang teguh pada apa yang aku dan sahabatku pegang teguh, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba ihmarat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqulu sabahakum wa massaakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yakrunu baina isba'aihi as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW jika berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, seperti sangat marah, seperti seorang komandan pasukan. Beliau bersabda, perhatikanlah waktu pagi dan sore kalian. Masa kerasulanku dengan kiamah seperti ini? Beliau berisyarat dengan telunjuk dan jari tengahnya. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat. Manhaj salafus saleh sebagai dasar ketiga. Bagi salafi Yamani, siapapun yang hanya berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak berdiri di atas manhaj salafus saleh, mereka adalah sesat. Berikut saya kutip pernyataan Syekh Al-Albani ketika memberi fatwa tentang kesesatan Hizbut Tahrir yang dimuat oleh Salafi or ID 1 Juni 2003 sebagai berikut. Ketika ada yang bertanya, saya banyak membaca tentang Hizbut Tahrir dan saya kagum terhadap banyak pemikiran-pemikiran mereka. Saya ingin Anda menjelaskan atau memberikan faidah pada kami dengan penjelasan yang ringkas tentang Hizbut Tahrir ini. Syekh Al-Albani menjawab antara lain, golongan atau kelompok atau perkumpulan atau jamaah apa saja dari perkumpulan Islamiyah, selama mereka tidak berdiri di atas kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta di atas manhaj atau jalan atau cara salafus salih, maka dia, golongan itu, berada dalam kesesatan yang nyata, tidak diragukan lagi. Bahwasanya golongan atau hizib apa saja yang tidak berdiri di atas tiga dasar ini, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan manhaj salafus salih, maka akan berakibat atau membawa kerugian pada akhirnya, walaupun mereka itu dalam dakwahnya ikhlas. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga menjelaskan tentang belum cukupnya jika hanya berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dimuat oleh situs As-Sunnah or ID 13 Juni tahun 2000 sebagai berikut. Syekh Al-Albani menjelaskan sebabnya kembali kepada dua hal, yaitu pertama, hubungan dengan dalil syar'i, dan kedua, fenomena jamaah Islamiyah yang ada. Berkenaan dengan sebab pertama, kita dapati dalam nas-nas yang berupa perintah untuk menaati hal lain di samping Alkitab dan As-Sunnah, sebagaimana dalam firman Allah, dan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa 59.
Jika ada waliul amri yang dibaiat kaum muslimin, maka menjadi wajib ditaati seperti keharusan taat kepada Alkitab dan As-Sunnah. Walau kadang muncul kesalahan dari dirinya dan bawahannya, taat kepadanya tetap wajib untuk menepis akibat buruk dari perbedaan pendapat dengan menjunjung tinggi syarat yang sudah dikenal, yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Lihat As-Sahihah nomor 179. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi dan jauh dari main-main. Tidak disangka lagi penyebutan sabilil mu'minin atau jalan kaum mukminin pasti mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Ayat itu membuktikan adanya kewajiban penting, yaitu agar ittiba kita terhadap Alkitab dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman generasi Islam yang pertama, yaitu generasi sahabat. Inilah yang diserukan dan ditekankan oleh dakwah salafiyah di dalam inti dakwah dan manhaj tarbiyahnya. Sesungguhnya dakwah salafiyah benar-benar akan menyatukan umat, sedangkan dakwah lainnya hanya akan mencabik-cabiknya. Allah berfirman, dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Siapa saja yang memisahkan antara Alkitab dan As-Sunnah dengan As-Salafus Salih, bukanlah seorang yang benar selamanya. Adapun berkenaan dengan sebab kedua, bahwa kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat Islam sekarang ini sama sekali tidak memperhatikan untuk mengikuti jalan kaum mukminin yang telah disinggung ayat di atas dan dipertegas oleh beberapa hadis. Di antaranya hadis tentang firqah yang berjumlah 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Rasul mendeskripsikan sebagai dia golongan itu adalah yang berada di atas pijakan dan para sahabatku hari ini. Hadis ini senada dengan ayat yang menyitir tentang jalan kaum mukminin. Di antara hadis yang juga senada maknanya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang di dalamnya memuat perintah pegangilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Jadi di sana ada dua sunnah yang harus diikuti, sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Menjadi keharusan atas kita generasi mutaakhirin untuk merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah dan jalan kaum mukminin. Kita tidak boleh berkata, kami mandiri dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah tanpa petunjuk salafus soleh. Demikian juga kita harus memiliki nama yang membedakan antara yang hak dan batil di zaman ini. Belum cukup kalau kita hanya mengucapkan, saya seorang muslim saja, atau bermadhab Islam. Sebab semua firqah juga mengaku demikian. Baik Syiah, Ibadiyah, salah satu firqah dalam Khawarij, Ahmadiyah dan yang lainnya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita berkata, saya seorang muslim yang memegangi Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga belum memadai. Karena firqah-firqah sesat juga mengklaim ittiba terhadap keduanya. Tidak sak lagi, nama yang jelas, terang dan membedakan dari kelompok sempalan adalah ungkapan saya seorang muslim yang konsisten dengan Alkitab dan As-Sunnah serta manhaj salaf, atau disingkat saya salafi. Dari penjelasan Syekh Nasiruddin Al-Albani di atas, kita bisa mengetahui bahwa yang menjadi dasar penetapan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga antara lain adalah firman Allah, wa may yushaqqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata sabilil mu'minin dalam beberapa tafsir diberi penjelasan.
Saya buka-buka tafsir yang ada di rumah, misalnya di Al-Qasimi yang dimaksud dengan sabilil mu'minin itu wahwa dinul qayyim. Al-Maraghi memberikan penjelasan dengan kalimat sabili ahlil huda. Al-Qurtubi dengan kalimat tariqul muslimin. As-Sobuni memberi penjelasan dengan kalimat wayattabi minhajan ghairu minhajihim. Al-Fakhrur Raji dengan kalimat ghairu dinil muwahhidin. An-Nasafi ay sabilil ladzi hum alaihi minad dinil hanifi. Al-Munir memberi penjelasan dengan kalimat ay ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala hukmi syar'i. Dari beberapa penafsiran di atas, beberapa di antaranya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sabilil mukminin itu adalah ajaran Islam, ajaran tauhid. Terutama jika dikaitkan dengan sababun nuzul ayat ini terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah kemudian menyatakan diri masuk Islam, tapi setelah kembali ke Mekah kemudian mereka murtad dan kembali kepada kemusyrikan. Mereka meninggalkan jalan orang-orang yang beriman, yakni ajaran Islam, agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi di dalam tafsirnya juz 5 halaman 2637 menghubungkan kata sabilil mu'minin dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jika ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi SAW di atas yang menyebutkan bahwa umat Islam akan pecah menjadi 73 firqah atau millah, semua masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Argumentasi yang kedua yaitu firman Allah di surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Argumentasi dengan menggunakan ayat ini untuk menetapkan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga kiranya kurang relevan, karena kalimat ulil amri minkum bersifat umum dan bisa berlaku pada setiap zaman dan makan, tidak hanya khusus pada zaman sahabat sampai generasi tabi'ut tabi'in. Dalam ayat ini juga dengan jelas dan terang, jika kita bertentangan dalam suatu urusan, Allah hanya memerintahkan kembali kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu As-Sunnah. Tidak ada perintah kepada ulil amri, kembali kepada ulil amri. Argumentasi ketiga adalah hadis dari Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Tirmizi. Aku berpesan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, wajib mendengar dan taat meskipun pemimpinmu itu seorang habsi. Sesungguhnya barang siapa yang berumur panjang akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Hati-hatilah dengan urusan yang diada-adakan, sebab yang diada-adakan itu sesat. Barang siapa di antara kalian dengan keadaan seperti itu, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah dengan sungguh-sungguh. Berdasar hadis ini, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tapi kita belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi SAW siapa-siapa saja yang disebut atau masuk kategori khulafaur rasyidin itu. Apakah terbatas kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu?
Jika di kemudian hari ada khalifah atau pemimpin yang termasuk kategori Rasyidin dan Mahdiyin, menurut hadis ini, menurut hadis di atas, adalah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Dengan demikian tidak hanya Khulafaur Rasyidin yang salaf, tapi juga yang khalaf. Persoalan berikutnya, apakah kalimat atau sebutan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin dalam hadis di atas dapat diberlakukan dalam pengertian umum yang mencakup semua sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, untuk kemudian diambil istinbat bahwa manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga. Tanpa mengurangi rasa hormat kita atas kemuliaan para sahabat, dalam kenyataan kita kerap kali dihadapkan kepada kesulitan dalam memahami ayat atau hadis Nabi SAW. Ketika di antara sahabat Nabi SAW sendiri terjadi perbedaan pendapat atau sikap, lantas sahabat manakah yang harus diikuti? Kita ambil contoh satu misalnya, tentang makna aulamastumun nisa dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Ibnu Mas'ud berpendapat, mencium itu termasuk lamasu, hendaklah berwudu. Lamasu itu bukan bersetubuh. Begitu dalam Nailul Autor juz 1 halaman 231. Sementara Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menafsirkan mulamasah itu dengan arti jima atau bersetubuh. Kalau kita lihat Subul Salam juz 1 halaman 66. Pendapat sahabat mana yang harus kita ambil? 2. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa adzan Jumat itu dilakukan apabila imam sudah duduk di mimbar pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka pada masa Khalifah Utsman, di mana manusia muslim semakin banyak, Utsman memerintahkan untuk menambah adzan ketiga yang kini sering disebut dengan adzan awal di Zauro, sebuah tempat di pasar Madinah. Persoalan yang muncul, sunnah Khulafaur Rasyidin yang mana yang harus kita ambil dalam masalah ini? Apakah yang berlaku di zaman Abu Bakar dan Umar, di mana adzan Jumat itu hanya 1 kali? Atau cara Utsman bin Affan dengan adzan 2 kali? Dari uraian sederhana ini, izinkan saya membuat beberapa catatan atau kesimpulan sebagai berikut. 1. Kita tidak menemukan dalil yang sharih, yang jelas, yang menetapkan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Rasulullah SAW kita yakini paling paham mengenai makna kalimat sabilil mu'minin. Tapi dalam sabdanya beliau hanya berwasiat untuk berpegang teguh kepada 2 perkara, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan jaminan kita tidak akan sesat selamanya. Menjadi sesuatu yang aneh jika kemudian ada yang ragu atas jaminan Nabi SAW tersebut. Menjadi sesuatu yang membingungkan dan kontradiktif dengan jaminan Nabi SAW jika kemudian ada yang menilai sesat jika hanya berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Kita yakin bahwa yang jadi pegangan para salafus soleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dahulu juga hanya 2, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Nabi SAW sudah berpesan dalam hadis di atas bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau muhdatsatul umur. Kita sangat khawatir menetapkan dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, apapun namanya, akan termasuk muhdatsatul umur. 5. Patut menjadi renungan kita semua. Apakah cara-cara dakwah dengan cara kasar, merendahkan dan menghinakan itu sudah termasuk dakwah bil hikmah dan sesuai dengan cara dakwah salafus soleh? Wallahu alam. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin yang berbahagia, dari awal sampai akhir dalam acara pembukaan ini. Mudah-mudahan pada acara ini kita semua senantiasa bersama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melanjutkan acara berikutnya yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Al-Ustadz Rahmat Najib. Namun sebelum itu kami persilakan untuk rehat kurang lebih 5 menit sampai 10 menit.
Terima kasih atas segala perhatian. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.